Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok anti bullying dari kelas 10-1. Nah, kita di sini mau membahas tentang bullying itu apa, kemudian jenis-jenis, terus penyebab, dampak, dan juga solusinya. Pertama-tama nih, kita punya slogan dulu. Boleh berdiri? Heroes anti bully, ikut kami memberantas sang pembuli. Yeay. Nah, ini adalah anggota-anggotanya. Ada saya sendiri, Salma Zakiah Irsa sebagai moderator. Kemudian ada Nia Ernasari, Aulia Rizky Mulyadi Desaiko Abu Hanifah, terus Dina Hamzah Hangga Haufa Jihan, Kova M. Fairus Rani, dan juga saya sendiri. Kemudian ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Aulia. Jadi, apa itu bullying? Bullying adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti orang secara fisik, verbal, maupun psikologi seseorang. Atau yang biasa kita kenal juga sebagai perundungan. Bullying juga bisa diartikan sebagai tindakan kekerasan menyakiti seseorang untuk kesenangan diri si sang pembulinya itu. Boleh dilanjut, di sini ada jenis-jenis dari bullying itu. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4, bakal dijelasin lebih rinci lagi oleh Teh Jihan. Oke, jadi aku mau jelasin tentang jenis-jenis bullying. Yang pertama itu adalah jenis bullying fisik, yaitu melakukan serangan fisik. Seperti yang kalian tahu, serangan fisik sendiri itu bisa berupa pukulan atau bahkan mencekik atau sebagainya. Dan yang kedua adalah bullying jenis verbal. Ini kata-kata yang paling sering kita ketemui sehari-hari. Misalnya ngeledekin pekerjaan orang tua atau yang lain lah. Terus yang ketiga adalah relasional atau pengucilan. Biasanya ini terjadi di dalam satu kelompok. Nah, ada satu orang yang dikucilkan. Nah, itu bisa termasuk ke dalam jenis relasional. Yang ketiga yang keempat, cyberbully atau bully digital. Ini biasanya terjadi di sosial media. Nah, sekian dari saya mungkin. Ya, boleh dilanjut. Di sini ada pencegahan dari bullying itu sendiri. Pencegahan dari bullying, yang pertama itu ada berbaur dengan lingkungan yang positif. Artinya tuh kita misalnya mencari teman pergaulan yang ramah atau yang gitulah pokoknya mah ya. Terus yang kedua ada berani untuk menolak sesuatu yang tidak kamu inginkan. Dan yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian pada dirimu. Boleh dilanjut? Di sini ada komponen penting bullying. Di sini ada 3, akan dijelaskan oleh Iko. Ya, di sini ada komponen penting bullying. Yang pertama ada kekuatan yang tidak seimbang atau power imbalance. Misalnya dalam kasus-kasus ketidakseimbangan fisik, pelaku bullying mungkin lebih tua, lebih besar, atau lebih kuat. Yang kedua ada sesuatu yang berulang atau repetitive action. Biasanya tindakan bullying berkelanjutan dan terus-menerus diulang. Pengganggu sering menargetkan korban mereka beberapa kali. Yang ketiga ada tindakan yang disengaja atau intentional action. Pelaku bullying bermaksud untuk melukai target, mengganggu, melecehkan orang lain dengan sengaja. Mungkin segitu saja ya. Ya. Nah, di sini ada solusi yang akan dibacakan oleh Kova. Oke, kalau dari solusi tersebut kami mendapatkan 3 solusi, yaitu yang pertama menjalin relasi dengan orang baru. Kalau yang menjalin relasi dengan orang baru itu seperti kita menjauhi orang-orang yang sedang membuli kita dan kita itu mencari teman yang baru untuk yang membawa kita ke arah yang lebih positif. Dan yang kedua, jangan pedulikan mereka atau pembuli itu. Nah, jadi kalau yang tidak mempedulikan itu seperti kalau mereka mengejek kita terus-menerus, kita jangan pedulikan mereka. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kita bisa untuk melapor. Dan yang ketiga itu adalah berani melapor. Jika sang pembuli itu sudah melakukan
hal fisik atau untuk merusak mental itu bisa jadi kan bakal berpengaruh bagi kita. Makanya oleh karena itu kita juga harus berani melapor untuk ditindaklanjuti. Sekian. Dampak dari bullying ini sebenarnya banyak ya guys. Cuman di sini tuh ada 4 aspek intinya yang akan dijelaskan oleh Nia. Oke, di sini ada 4 aspek yang saya akan jelaskan, yaitu aspek pertama yaitu ada aspek fisik motorik yang mengganggu perkembangan motorik anak. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu hilangnya kepercayaan diri. Jadi si korban itu jadi kayak takut untuk mengeluarkan ide, pendapat, dan gagasan dia saat pada pembelajaran. Terus ada yang ketiga yaitu aspek sosial emosional, yaitu seperti gangguan kecemasan, kesehatan mental, depresi, sampai kayak post traumatic stress disorder atau yang bisa disingkat PTSD. Yang keempat ada aspek bahasa. Jadi aspek bahasa perkembangan bahasa anak itu menjadi memburuk. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, di sini itu ada kasus yang akan kita bahas. Ini sebenarnya ada banyak sekali kasus tentang bullying, tapi yang kita angkat ini ada satu tentang seorang siswa membakar sekolah karena motif bullying. Rincinya akan disampaikan oleh Haufa. Nah, jadi untuk contoh kasus bullying kali ini, kejadian ini tuh intinya seorang siswa di Temanggung membakar sekolahnya yang dikarenakan dia itu sebagai korban bully. Nah, kasus ini tuh terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023 di SMP Negeri 2 Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Nah, untuk korbannya sendiri dengan inisial R sebagai korban pembulian serta sebagai pelaku dari pembakaran sekolah tersebut. Nah, kemudian kenapa sih dia sampai membakar sekolah itu? Itu karena dia itu dibully, dia sakit hati karena dia sering diejek dan dikeroyok menggunakan nama orang tuanya. Serta dia juga merasa tidak dihargai oleh guru di sekolahnya. Nah, gimana sih dia sampai bisa ngebakar sekolahnya itu? Nah, dia itu menyiapkan bahan yang digunakan untuk membakar sekolahnya sepekan sebelum kejadiannya. Jadi sudah direncanakan sebelumnya. Dia membuat benda menyerupai molotov dari botol bekas yang diisi cairan khusus yang dicampur dengan gas sebagai pemicu api. Nah, jadi setelah itu kan ada tempat bekas kebakarannya itu. Pihak sekolah tidak menerima, kemudian menyelidiki kebakaran itu. Dan setelah melihat ke CCTV, ternyata pelakunya itu adalah seorang siswa asal sekolah mereka sendiri. Nah, kemudian pelakunya inisial R itu ditangkap oleh pihak yang berwenang, namun beliau diberikan keringanan hukuman karena masih di bawah umur. Nah, berikut ini adalah cuplikan dari si videonya. Kayaknya kalau kita putar terlalu lama ya, memakan waktu yang sangat banyak. Intinya si anak ini terlihat dalam CCTV sedang melakukan aksinya dengan menggunakan bom molotov buatannya sendiri, rancangannya sendiri untuk membakar sekolahnya sendiri. Nah, di sini ada kesimpulan dari semua materi yang sudah kita sampaikan, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, fenomena bullying ini seringkali terjadi di kalangan siswa seperti kami. Seperti yang kita tahu bahwa hal ini terjadi karena adanya rasa kekuasaan yang lebih pada seseorang yang akhirnya membuat si anak itu tuh ingin membuli seseorang yang lebih rendah dari dia gitu. Nah, pencegahan pertama yang dapat kita lakukan adalah mencari lingkungan atau yang kita sebut circle yang baik. Karena dari lingkungan itulah akan membentuk diri kita itu seperti apa. Dari kasus pembulian yang kita sudah bahas tadi tuh, nah kalian bisa ambil kesimpulan gak sih kalau misalnya sebenarnya pembulian itu bukan antar siswa aja. Itu tuh bisa terjadi antara siswa dan juga guru. Bukan artinya kita tidak harus menghormati guru, tapi kita juga harus waspada kepada semua orang. Nah, kalau misalnya bisa kita lihat tadi, si anaknya itu sudah dibully-bully oleh banyak orang, teman-teman seangkatannya. Ternyata gurunya juga ikut menyudutkannya gitu. Iya, dia mendapat
tekanan emosional. Nah, dari dua dari bullying itu ada dua dampak yang bisa terjadinya. Yang pertama, anaknya mentalnya down. Dia akan merasa terpuruk sekali, sampai dia tuh akan berpikir misalnya paling buruknya adalah bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Yang kedua itu, anak itu akan berpikiran negatif. Dia punya pola pikir yang jahat. Dia akan berusaha untuk membalas dendam kepada si pelakunya, sama seperti di video tadi. Nah, dia akan membakar sekolahnya, dia karena rasa kesal, tidak ada yang berada di pihak dia sendiri. Mungkin sekian dari kami, Heroes Anti Bully. Ikut kami memberantas sampah bully. Yeay.